Masih bersama Lintas Sepekan. Ya pemirsa, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperdalam informasi terkait pemekaran wilayah yang ada di Provinsi Kalsel, yakni Tanah Kambatan 5 di Kabupaten Kota Baru dan Gambut Raya di Kabupaten Banjar. Guna memperdalam informasi tentang pemekaran wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, Komisi 1 DPRD Kalsel mendatangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Ada dua wacana pemekaran kabupaten atau daerah otonom baru di Kalsel, yakni Tanah Kambatan 5 di Kabupaten Kota Baru dan Gambut Raya di Kabupaten Banjar. Dalam diskusinya antara Komisi 1 DPRD Kalsel dengan Kepala Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah 2 Agus Salim, bahwa pengusulan DOP tersebut berstatus moratorium. Moratorium dalam konteks pemekaran wilayah berarti penundaan atau penghentian sementara kebijakan pembentukan daerah otonom baru. Sehingga selama moratorium berlangsung, usulan pemekaran tidak akan diproses hingga ada keputusan resmi untuk mencabut kebijakan tersebut. Menyikapi adanya kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo mengaku sangat memahami dan menghormati. Namun demikian, dengan adanya desakan masyarakat terkait pemekaran Tanah Kambatan 5 dan Gambut Raya, harus tetap diperjuangkan dan ada solusi terbaik bagi daerah yang ingin berkembang. Bahwa kita harus melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa memang di kita itu masih belum ada usulan dari masing-masing kabupaten. Nah, jadi masih banyak hal yang harus dilengkapi. Mungkin ini adalah jawaban kita menyampaikan aspirasi masyarakat dari Kalimantan Selatan. Dan hari ini kita masih dalam posisi moratorium, jadi tidak bisa dilaksanakan. Cuman secara mekanisme teknis itu bisa dijalankan. Tapi memungkinkan nggak Pak bisa pemekaran di Kalsel itu? Iya, melihat kondisinya kan. Kalau sesuai dengan mekanisme dan persyaratan, ya kita bisa jalankan dulu lah persyaratan itu. Nanti ada kajian dari pihak ketiga, mungkin dari pihak akademis, mungkin kita dari UNLAM atau dari mana, itu boleh saja. Lebih jauh, Haji Kartoyo mengatakan pada prinsipnya DPRD Provinsi Kalsel akan mendukung apapun yang terbaik bagi masyarakat Banua. Jika memang pemekaran ini merupakan solusi dari banyak persoalan, maka patut untuk didukung. Pasalnya tujuan dari pemekaran wilayah ialah untuk mempermudah pelayanan publik, efisiensi serta efektivitas pemerintahan, pemerataan pembangunan dan infrastruktur dan lainnya. Muhail Banjar TV. Ya pemirsa, guna mempelajari pengelolaan program makan bergizi gratis yang telah berjalan di wilayah Jawa Barat, Komisi 6 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan banyak memperoleh wawasan dalam upaya menyusun standar operasional SPPG di Kalimantan Selatan. Bahkan SPPG Kabupaten Bogor yang sudah beroperasi sejak November 2024 ini juga menjadi contoh standar bagi SPPG di Kalsel, terutama di bagian dapur sebagai inti dari penyedia makanan bergizi gratis atau MBG. Ada 8 jam kerja yang dilakukan secara bergantian dalam shift-shift tertentu. Oleh karena itu harapannya ini bisa menjadi benchmark dalam implementasi program MBG di Kalimantan Selatan. Konsultasi dengan beliau mengatakan itu ada shift-shiftan gitu, ada 8 jam ya Bu. 8 jam shift per satu grup. Kemudian juga kalau ada overtime juga ada hitungan-hitungan. Tentu dengan kebijakan yang sudah dilakukan SPPG yang ada di Bogor ini, di Tanah Sareal ini bisa menjadikan benchmark gitu, menjadikan contoh bagi SPPG lain yang ada di daerah-daerah. Sementara itu, Kepala SPPG Tanah Sareal, Ayu Pertiwi, menjelaskan bahwa SPPG Tanah Sareal melayani 15 sekolah dan 5 posyandu yang tersebar di Kecamatan Tanah Sareal. Namun untuk penyaluran MBG di tingkat posyandu masih dilakukan sekali dalam seminggu. Untuk penyaluran MBG ke sekolah dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat, dengan total penerima sebanyak 2.998 jiwa, sedangkan untuk penerima MBG di posyandu sudah mencapai 334 jiwa.
terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara itu terkait proses distribusi, pihaknya mengaku pengantaran makanan dilakukan dalam 2 kloter. Kloter pertama pada pukul 08.00 pagi untuk TK dan SD, sedangkan kloter kedua berlangsung antara pukul 10.00 hingga 11.00 untuk SMP dan SMA. Kegiatan Asareal sendiri itu kita melayani 15 sekolah dan 5 posyandu. Tapi untuk posyandu ini kita baru di 1 minggu sekali. Sedangkan untuk sekolah kita udah untuk Senin sampai Jumat. Dengan total penerima siswa sekolah itu saat ini ada 2.998 dan untuk posyandu itu ada 334 termasuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk proses distribusinya kita itu ada 2 kloter. Jadi kloter pertama itu jam 8 pagi itu untuk TK dan SD. Terus untuk yang kloter siang itu jam 10 sampai jam 11 untuk SMP dan SMA. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPRD Kalsel dalam meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis di daerahnya, agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, program makan bergizi gratis resmi di-launching oleh Kodim 1006 Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah di SDN Keraton 4, Jalan Menteri 4 Keraton Martapura. Komando Distrik Militer 1006 Banjar bersama pemerintah daerah Kabupaten Banjar melaksanakan launching program makan bergizi gratis di 6 satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Sekolah yang mendapatkan program MBG saat ini yakni SDN Keraton 4 Martapura, SDN Keraton 5, Rodatul Atfal Ar-Rahman, Madrasah Ibtidayah Negeri 16 Banjar, Madrasah Ibtidayah Swasta Nur Rahman, dan Madrasah Sanawiyah Nur Rahman. Dandim 1006 Banjar, Letkol Lavaleri Zulkifar Sembiring mengatakan, pihaknya menyediakan 1.100 porsi dan secara bertahap akan ditingkatkan lagi pada pekan depan menjadi 3.300 porsi. Menurutnya, MBG ini sudah memiliki standar gizi dan perhitungan kalorinya sesuai Badan Gizi Nasional, meski dalam penyalurannya tanpa dilengkapi susu. Ia juga memastikan program MBG tetap dilaksanakan saat Ramadan dalam bentuk takjil. Ya, tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pengelola dapur karena memang di setiap dapur ini ada ditunjuk dari BGN itu sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ini yang sudah direkrut dan sudah dilatih oleh BGN. Jadi untuk menu ini memang standar, sudah distandarkan termasuk sudah ada perhitungan kalorinya. Masalah menunya seperti apa? Jadi ini diajukan ke BGN oleh SPPI tadi ini sebagai kepala dapur, dia mengajukan menu, kemudian mendapat persetujuan dari BGN. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk menghitung jumlah kalorinya berapa. Karena memang ini berbeda. Jadi untuk tingkat TK sampai kelas 3 SD itu nanti kalorinya hitungan sendiri. Kemudian dari kelas 4 sampai ke atas itu dia ada hitungannya sendiri. Karena di dapur tersebut juga tiap-tiap dapur ditempatkan 1 ahli gizi. Mewakili pemerintah Kabupaten Banjar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar Ehwan Syah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan dana tak terduga sebesar 10 miliar, namun masih menunggu petunjuk teknis. Jadi ingin juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dandim, pihak pemerintah daerah insya Allah sudah kita siapkan dari dana tak terduga sekitar 10 miliar yang sampai hari ini kita masih menunggu juknis bagaimana mekanisme supaya kegiatan tidak terbangkit dengan apa yang sudah. 10 miliar ini untuk 1 tahun atau bagaimana? Ya, untuk kegiatan dalam 1 tahun. Total keseluruhan jumlah siswa yang ada di bawah naungan Disdik dan Kemenak sekitar 99.000 lebih. Dengan asumsi 1 dapur umum melayani 3.000 kursi, maka dibutuhkan 33 dapur umum. Namun untuk kegiatan awal ini baru 1 dapur umum yang beroperasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menggelar seminar internasional dengan menghadirkan tamu istimewa Syekh Umar bin Hussein Al-Khatib berlangsung di Gedung Auditorium Mastur Jahri.
Kedatangan Ketua Dewan Fatwa Darul Mustafa Kota Tarim Syekh Umar bin Husain Al-Khatib ini didampingi Guru Haji Ilham Humaidi, Guru Haji Khairul Anam, Al-Habib Ali Koror Al-Hadad dari Palembang dan ulama lainnya. Kedatangan para tamu istimewa ini disambut hangat Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kegiatan seminar internasional berlangsung di Auditorium Kampus 1, diikuti ratusan mahasiswa dan dosen. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menjelaskan kegiatan ini diadakan sebagai wujud kerjasama dengan Sivitas Akademika Darul Mustafa Tarim di negeri Yaman yang bertujuan memberikan pengetahuan serta pencerahan kepada seluruh peserta seminar internasional. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Beliau adalah seorang ulama besar dari Yaman dan kemudian memang mereka datang sengaja ke Indonesia. Nah, tetapi kemudian kita memberikan kesempatan untuk memberikan materi ini juga kepada mahasiswa kita di Kalimantan Selatan, khususnya di UIN Antasari Banjarmasin, lebih khusus lagi adalah di mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Nah, harapan kita mudah-mudahan nantinya para mahasiswa kita khususnya juga pada masyarakat Kalimantan Selatan umumnya ini bisa memberikan pencerahan baru terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang sekarang kan kita ketahui sudah mulai berkembang juga paham-paham yang lain. Yang kadang-kadang ini pahamnya banyak yang kemudian menyentuh paham Ahlussunnah wal Jamaah atau bertentangan dengan Ahlussunnah. Dalam pemaparan materi, Syekh Umar bin Husain Al-Khatib membawakan tema tentang ahli sunnah wal jamaah. Kunjungan Syekh Umar bin Husain Al-Khatib ini sekaligus menjadi momen berharga dalam mempererat hubungan keilmuan antara UIN Antasari dan dunia Islam internasional. Jaki Mubarak, Banjar TV. Pemirsa, Yayasan Alumni 287 kembali menjalankan program kerjanya melalui Divisi Kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut kepada siswa penerima KIP di SMA Negeri 7 Banjarmasin sebagai bentuk kepeduliannya terhadap alma mater. Sejak terbentuk Desember 2024 lalu, Yayasan Alumni 287 terus menjalankan program kerjanya. Kali ini Divisi Kesehatan melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara gratis, bekerja sama dengan RSGM Gusti Hasan Aman di SMA Negeri 7 Banjarmasin, Selasa 18 Februari 2025. Bakti kepada alma mater itu diperuntukkan kepada 50 orang siswa penerima beasiswa KIP. Selain penyuluhan, di kesempatan ini siswa juga mendapat pemeriksaan gigi secara langsung dan cara sikat gigi dengan benar. Nantinya jika ditemukan masalah pada kesehatan gigi dan mulut, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit. Adapun tujuan kita di sini adalah untuk menjaga kesehatan gigi mulut dan juga bagaimana cara pemeriksaan gosok gigi yang baik dan benar. Adapun sasaran kita di sini adalah siswa-siswa yang tergabung dalam KIP dan juga yang bermasalah dengan gigi. Harapan kami untuk kegiatan selanjutnya agar berguna untuk semuanya ke SMA 7 Banjarmasin. Apabila nanti didapatkan masalah dari pemeriksaan kesehatan gigi sederhana, maka kita akan memfasilitasi selaku pihak rumah sakit, apakah mereka nanti kita akan tangani lagi lebih jauh di rumah sakit, apakah dengan cara tambal sederhana, apakah dengan cara scaling atau pembersihan karang gigi, ataupun nanti dilakukan pencabutan. Dan kebetulan hari ini kami membawa ambulan dental. Ambulan dental itu semua perangkat ada di dalam ambulan, dan di situ kami akan melakukan penambalan sederhana ataupun pencabutan gigi sederhana. Ini luar biasa, beberapa event itu dari alumni ini sangat membantu sekolah sehingga dapat melaksanakan program-program sekolah itu dapat terlaksana juga karena support dari yayasan ini. Jadi sekali lagi kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas prakarsa dari alumni 287 yang telah melaksanakan program ini. Kegiatan ini tak lain sebagai bakti alumni SMP P28 dan SMA 7 yang tergabung dalam yayasan ini kepada alma maternya. Dan ke depan berharap bisa mengayomi seluruh siswa baik dari divisi kesehatan maupun divisi lainnya. Yayasan Alumni 287 sudah melaksanakan beberapa proker
Salah satunya dari divisi kesehatan, bagaimana upaya kami yayasan memberikan manfaat bagi alma mater, terutama siswa-siswa yang saat ini lagi menempuh pendidikan untuk lebih mendapatkan wawasan bagaimana tentang kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Nana berharap hadirnya yayasan ini membawa manfaat bagi banyak alumni dan masyarakat luas, karena para alumni tersebar dengan berbagai macam profesi yang siap membaktikan dirinya untuk aksi sosial. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan pelang sekolah dirusak Kepsek, ambil tindakan tegas. Informasinya hadir sesaat lagi.